Ya kenapa? Bung Yudi, Yosi, Teguh, Gunawan, Kodo, dan lain sebagainya gitu. Dan bagi teman-teman yang saya lihat jelas-jelasnya angel ya, bahwa Bagong ini kaya wis toh. Serius. Kalau ada fotonya yang masa SMSR, omongan saya ini bisa dikonfirmasi. Kaya sandangan ledek, rambutnya segini, dan mubeng, raine ora ketok. Mubeng gitu, dan raine ora ketok. Katoke suwek ngono kae. Wah. Kok yono ya wong sekolah kaya ngono gitu ya. Dan kaya kere lah. Dan saya kira teman-teman juga tahu kita ngomong begini ya bukan hanya di belakangnya, ya di depannya. Wah kaya kok bengong gitu. Ya jawabnya back. Gitu. Nah saya lupa bagaimana bisa bersinggungan dengan Bagong, tapi kemudian bersama teman-teman, bersama Yosi, Yudi, dan Kosmas juga nggak tahu kisahnya kok tiba-tiba terus kadang-kadang rame-rame ke rumah saya gitu. Mungkin karena Yudi sama Yosi kosnya waktu itu dekat, cuma 100 meter dari rumah saya, ya bergaul gitu. Tapi lama-lama jadi lintas jurusan gitu, bukan hanya kepada saya, juga kepada teman-teman saya yang ada yang namanya sampai hari ini. Kalau teman-teman Preso namanya Dr. Wenti, itu asistennya Mas Suminto Asayuti sekarang ini. Sampai akhir hayat itu juga akrab gitu. Satu yang saya tidak suka dari Bagong itu, saya menganggap dia meninggalkan saya gitu. Ya, maksudnya gini, setelah saya lulus dari SMKI itu, kan terus saya pindah ke teater gitu, karena seneng gitu. Setelah itu, perasaan saya dia semi jodak saya. Di beberapa tahun lalu di tempatnya Gunawan, juga bertahun-tahun tidak pernah ketemu. Saya hadir gitu, dia diem aja, nggak nyapa saya gitu. Saya kunjungi ke Ancol, sudah janjian, begitu sampai tempat dia pergi. Kalau saya boleh GR, sekali dianggap GR aja ya, karena saya berprestasi gitu. Makanya saya ngomong ini dianggap GR aja gitu loh. Karena hubungannya apa gitu, hubungannya apa? Apakah kemudian Bagong cemburu dengan prestasi saya? Enggak, bukan itu. Pemahaman saya adalah dia memberi ruang kepada saya dan dia tidak ingin merecoki saya. Kalau kusnudonnya begitu, suudolit jane aku ya sengit diperlakukan untuk gue gitu. Tapi kusnudonnya seperti itu. Dia memberikan ruang kepada saya. Dia tidak ingin mencampuri apa yang waktu itu saya geluti. Meskipun itu saya anggap berlebih-lebihan, karena kemudian saya menjadi tidak bisa lumer kepada dia atau dia kepada saya, sebagaimana teman-teman yang lain gitu. Nah setelah lulus dari SMKI itu, sungguh-sungguh saya berjumpa dengan Bagong itu kalau nggak salah 2 kali, dan itu saknyuan. Masa-masa di mana kami main bersama waktu SMK dulu itu nggak ada. Ini ya ora apa-apa, zaman bergulir masuk kon mandek terus kan ya ora iso. Orang berubah juga boleh. Tapi bahwa kenapa kemudian teman-teman ini kumpul mengadakan pameran lukisannya Bagong gitu? Sebetulnya nggak usah saya terangkan ya, maksudnya ya itu sudah jelas bahwa Bagong jadi magnet. Kalau diantar ada 5 terus nggak ada Bagong, itu cemplang gitu, hampir ya nggak tahu rasanya tuh orasip gitu aja. Begitu Bagong datang, nah gitu si dari gua hantu itu, wah itu udah pernah saya ajak ke rumah gitu, ya ibu saya pertanyaan ya konvensional ya normatif, konsomo medeni tuh.
Saya ngomong kayaknya ngilu luwe wedi ya. Pokoknya gitu. Tapi kalau sudah kenal sangat lucu. Juga dia mendapat perhatian ibu saya, disayang begitu. Nah kembali ke perilakunya kepada saya yang bagi saya sangat aneh. Tapi saya memaknainya baik bahwa ia memberikan ruang kepada saya dan tidak ingin tidak ingin merusui meskipun saya bilang itu berlebih-lebihan. Nah kalau bicara seni kemudian sama senimannya itu kan ya memang nggak bisa ditolak bahwa segempil biografi seniman itu selalu ada di dalam karyanya. Itu teman-teman tahulah seniman manapun gitu. Nah yang kemudian kemarin saya katakan kepada Mas Jaya, baru keluar gitu baru saya menyadari, oh iya lukisan Bagong ini kok shadowing ya. Anda bisa lihat ini shadowing. Orang dadi orang dadi ya orang, tapi orang tahu itu apa, itu orang tahu. Tapi menurut saya ini shadowing. Kalau kita berkumpul di sini kemudian ya saya sering bertanya juga, sajane muarane seni iki apa toh? Gitu. Ya tentu saja muaranya manusia, karena awalnya juga manusia, gitu. Jadi kalau ya sah saja gitu. Meskipun saya sebenarnya ingin bertanya sejauh mana panitia menggarap pameran ini dalam skala dagangannya atau jualannya, saya ingin bertanya itu. Tapi dalam konteks ini shadowing ini mengagetkan saya. Seperti kehadiran Bagong di dalam hidup saya yang akhir sebelum dia meninggal agak tengik itu ya. Saya bilang agak tengik itu sungguh-sungguh karena saya sayang sama dia. Ya ini semacam testimoni aja karena saya tidak bisa mengupas apapun. Tapi kalau sekali lagi saya garis bawahi, muaranya apa gitu? Ya muaranya manusia. Kita berkumpul di sini karena kita manusia. Kalau muaranya adalah rupiah, ya kita nggak usah kumpul, ini dijual semua aja gitu. Itu pun ono sing tuku gitu. Nah untuk kesana saya kira sarananya juga sangat banyak. Terima kasih untuk teman-teman semua. Itulah kenangan atau testimoni kenangan saya terhadap Bagong yang saya sebetulnya ingin menjelaskan kepada setiap orang. Bocah ki unik kaya asu, kaya orang tandingane sak Asia Tenggara pokoknya. Tanya teman-teman yang masa itu lah, terus toh, Yosi saya termasuk resik, Yudi resik, kelambine setelikan. Dia ini bawa menung yang dilorot saka memean ngono kae. Pangapunten, matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Bani. Testimoni dari Mas Bani tadi sekaligus mengakhiri